في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah, puji syukur sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada para imam masjid, pengurus masjid dan secara umum kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qila huna al-qudratu wajibatu lillahi kanal makna qudratillahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha li'annal wajiba huwallazi la yusaddaqul aqlu bi adamihi kama taqaddama. Wa ammal wajibu bi makna ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fahuwa makna akhar laisa murad fi ilmi tauhidi fala yastabihu alaikal amru. Fa iza qila, maka apabila telah dikatakan oleh orang, huna di sini, apa dikatakan orang? Al-qudratu wajibatulillah, bermula sifat kudrah yakni kuasa itu wajib bagi Allah. Kanal makna, niscaya adalah makna kudrah Allah, la yusaddiqul aqlu, itu tidak diterima oleh akal bi adamiha, dengan tiadanya sifat kudrah bagi Allah. Kenapa demikian? Li annal wajiba, karena bahwa sungguh yang wajib, huwallazi, dia yang wajib, la yusaddiqul aqlu bi adamihi, perkara yang tidak diterima oleh akal bi adamihi, dengan tiadanya perkara tersebut, kama taqaddama, sebagaimana barang telah terdahulu penjelasannya barang. Wa ammal wajibu, dan adapun wajib
bimakna ma yutabu, dengan makna perkara yang beri pahala, ala fi'lihi, di atas kerjanya perkara, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi siksa ala tarkihi, di atas tinggalnya perkara, fahuwa makna akhar, maka niscaya bermula dianya berpahala kerja, berdosa tinggal, itu makna yang lain. Laisa murad, bukanlah maksud fi ilmi tauhidi, pada ilmu tauhid, fala yastabih alaikal amru, maka jangan ragu dan jangan bimbang alaika, di atas demikian pekerjaan. Titik. Persoalan yang lalu mengenai yang terakhir, seseorang baru bisa mengenali yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, mesti melalui mengetahui hukum akal yang tiga. Tidak akan bisa mengenal mana wajib bagi Allah, mana mustahil bagi Allah, mana harus bagi Allah, tanpa mengetahui apa makna wajib, mustahil, dan harus. Sehingga perkara demikian juga dihukumi wajib berdasarkan dan berlandaskan satu kaidah: sesuatu yang tidak sempurna kewajiban tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi hukumnya wajib. Yang kedua, kesimpulan yang lalu di atas landasan demikian, Al-Imamul Haramaini, guru daripada Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa mengenal hukum akal yang tiga, nafsul akli, diri akal, berarti barang siapa falam ya'rifha, tidak mengenal apa itu wajib, mustahil, dan harus pada akal, falaisa biaqlin, maka orang tersebut tidak ada akal, menurut perkataan Imam Al-Haramain. Berarti tentang mengerti apa itu wajib, mustahil, dan harus, itu merupakan hukum wajib, tak akan sempurna wajib tanpa demikian. Bahkan orang tak mengetahui tiga hukum akal dalam agama, orang tersebut gila. Maka lanjutan daripada hal tersebut, faiza qila, ini letak perbedaan. Apabila dikatakan oleh orang yang berkata, apa dikatakan di sini dalam kitab ini, maksudnya huna, al-qudratu wajibatu lillah, bermula sifat kudrah, kuasa, itu wajib bagi Allah. Kanal makna, niscaya adalah makna kudrah Allah itu, apa maknanya? La yusaddiqul aqlu bi adamiha, tidak diterima oleh akal, bi adamiha, dengan tiadanya sifat kudrah bagi Allah. Akal menolak. Kenapa demikian makna wajib? Li'annal wajib, karena bahwa sungguh wajib, huwallazi la yusaddiqul aqlu bi adamihi kama taqaddama. Karena makna wajib huna di sini adalah satu perkara yang tidak dibenarkan dan tidak diterimakan oleh akal yang sehat dengan tiadanya perkara tersebut. Itu makna wajib yang dikehendaki di sini. Sehingga penjelasannya telah lalu, kama taqaddama, itu sudah berulang-ulang, itu kita kaji. Wa amal wajibu bi makna, adapun wajib dengan makna ma yusabu ala fi'lih, perkara yang diberi pahala di atas kerjanya perkara, wa yu'aqabu ala tarkih, dan apa itu? Alhamdulillah, rahmat Allah, nggak main futsal pagi ini. Adapun makna wajib ma yusabu ala fi'lih, perkara yang diberi pahala ketika kerja, wa yu'aqabu ala tarkih, perkara yang berdapat dosa kalau tinggal, fahuwa makna akhar, itu makna yang lain. Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Laisa murad fi ilmi tauhid, bukan yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid. Sehingga diberi peringatan oleh pengarang kitab, fala tastabihu alaikal amru, jangan kamu ada kesamaran tentang perkara demikian. Apa? Wajib dalam ilmu tauhid dengan wajib dalam ilmu fikih.
Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, jangan ada kesamaran tentang hal tersebut. Berarti pada zaman pengarang kitab ini banyak orang yang salah memberi paham tentang umpama Allah wajib bersifat kudrah. Berarti yang dipikirnya Allah berpahala. Kalau Allah bersifat kudrah, Allah berdosa. Kalau Allah tidak bersifat kudrah, itu salah. Atau sebaliknya, ketika dikatakan di atas manusia wajib, dibawa makna tauhid, sesuatu perkara yang tidak boleh tidak. Perkara tersebut bi'adamiha, dengan tiada perkara tersebut. Nah, disinilah landasan perlu penjelasan tentang kata-kata. Ini umpama saja, salat itu boleh ditinggalkan atau tidak? Boleh. Bisa ditinggalkan salat atau tidak? Bisa. Makna bisa bukan persoalan kalau kita tinggal, nggak bisa kita tinggal. Akal bisa menerima kalau orang meninggalkan salat, tetapi jangan dimaksudkan itu makna pada salat. Tetapi makna pada salat adalah kalau ditinggalkan memang bisa, tapi hukumnya haram. Berarti masuk wajib mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Maka kalau salah penggunaan wajib ketika menganalisa, maka akan salah dalam keyakinan i'tiqad. Bahaya. Buktinya fala yastabihu alaikal amru. Jangan ada kesamaran alaika, di atas engkau, amru akan perkara tersebut. Itu peringatan. Nah ini. Setelah kemudian itu na'am, akan tetapi lauqila, jikalau telah dikatakan oleh orang. Apa dikatakan oleh orang? Yajibu alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala, kanal makna yusabu ala dzalika wa yu'aqabu ala tarki dzalika. Akan tetapi jikalau dikatakan sama orang, apa dikatakan? Wajib di atas setiap mukallaf, laki-laki dan perempuan, zakari wa unta. Apa wajib di atas laki-laki dan perempuan? I'tiqadu qudrah, wajib yakin kudrah Allah Ta'ala itu ada pada zat Allah Ta'ala. Itu wajib atau tidak? Wajib. Ketika orang mengatakan demikian, wajibnya meyakini bahwa Allah mempunyai satu sifat umpama kudrah, kanal makna, niscaya adalah makna wajib tersebut yusabu ala zalika, diberi pahala di atas demikian i'tiqad, wa yu'aqabu ala tarkiz zalika, dan diiqab, disiksa di hari akhirat ala tarkiz zalika, karena meninggalkan keyakinan tersebut. Titik. Nah ini beda. Allah wajib bersifat kudrah, kita jawab wajib. Itu wajib dalam ilmu tauhid. Yang kedua, wajibkah bagi kita mengiktikadkan Allah bersifat kudrah? Wajib juga. Apa makna wajib? Berpahala kalau kita iktikad, berdosa kalau tidak kita iktikad. Nah, ini letak perbedaan. Dua-dua wajib. Dua-dua wajib. Kalau wajib yang dinisbah kepada zat Allah, maka maknanya tidak boleh tidak, mesti ada. Itu makna wajib. Tapi kalau kata wajib dinisbahkan alal mukallafin, di mana saja diketemukan kepada mukallaf, berarti makna wajib tersebut mayusabu ala fi'li, diberi pahala kalau kerja, diberi dosa kalau tinggal. Oleh karena demikian, jangan salah dalam hal mentafsirkan makna wajib. Fafurika, maka dibedakan. Fafurika, maka dibedakan. Antara apa dibedakan? Baina ayyuqala, antara bahwa sungguh yuqala dikatakan orang, apa umpama dikatakan orang? I'tiqadun kaza, i'tikad ataupun keyakinan kaza seperti demikian wajib. Wa baina, dan diantara ayyuqalal ilmu masalan wajib, bahwa antara dikatakan orang ilmu itu juga wajib,
li'annahu, karena bahwa sungguh idza qila ilma wajib, apabila dikatakan orang ilmu itu wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, kanal makna annal ilma Allah ta'ala, bahwa sungguh ilmu Allah ta'ala la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, tidak diterimakan oleh akal yang sehat bi'adamihi, dengan tiadanya perkara tersebut. Wa amma idza qila, dan apabila dikatakan orang i'tiqadun, i'tikad keyakinan ilmu wajib, kanal makna yusabu, diberi pahala an i'tiqada zalika wa yu'aqabu allam ya'taqid, dan diberi dosa kalau tidak beriktikad demikian. Fakhriz alal farqi bainahuma, peringatan kedua. Fakhriz ala farqi bainahuma, pelihara olehmu, hati-hatilah ala farqi bainahuma, di antara perbedaan keduanya. Peringatan kedua. Artinya apa? Mesti kita bedakan ketika yang contoh kedua, Allah wajib bersifat ilmu, berarti maknanya tidak boleh tidak bagi Allah bahwa Allah mesti memiliki sifat ilmu. Tidak dibenarkan, tidak diterima oleh akal kalau Allah tidak bersifat dengan sifat ilmu. Tetapi kalau bagi kita ilmu diterima oleh akal kalau kita tidak bersifat ilmu. Akal menerima atau tidak kalau manusia itu tidak bersifat ilmu? Mana? Berarti wajib enggak kita berilmu? Tidak. Tidak wajib ketika berilmu. Jadi besok puasa kita enggak ngaji lagi, bukan itu maksudnya. Ini wajib dalam ilmu tauhid. Akal manusia menerima kalau manusia itu tidak bersifat ilmu. Buktinya banyak orang yang tidak bersifat ilmu. Ini wajib dalam ilmu tauhid, tapi jangan dibawa ke ranah fikih. Karena wajibnya mencari ilmu, mencari, menuntut, itu wajib fikih. Berpahala kalau dia menuntut, berdosa kalau dia tinggal menuntut. Maka jangan salah ketika wajib bersifat ilmu dalam ilmu tauhid, tidak. Tapi kalau bagi zat Allah wajib bersifat ilmu, maknanya bukan berpahala Allah ketika bersifat ilmu dan berdosa kalau Allah tidak bersifat ilmu. Bukan demikian. Fakhrid ala zalika, berhati-hatilah ala farqi bainahuma, antara perbedaan kedua. Adapun yang kedua, meyakini, mengiktikadi dalam hati kita manusia yang mukallaf bahwa Allah bersifat ilmu, itu ini baru ranah fikih, ini baru ranah syariat. Berdosa kalau kita tidak meyakini Allah bersifat ilmu, berpahala kita kalau kita meyakini Allah bersifat ilmu. Cuman penjelasan ke depannya nanti bagaimana kita meyakini Allah bersifat ilmu, dan dengan bagaimana meyakini kalau manusia juga ada sifat ilmu. Tidak boleh sama, wajib beda, mesti beda. Karena beda, bukan supaya beda. Nah, maka oleh karena demikian, tiga contoh tersebut ingin memberi gambaran bahwa perbedaan makna wajib dalam ilmu syariat dengan makna wajib dalam ilmu akal tauhid itu jauh berbeda. Maka kalau salah penggunaan itu akan membawa kepada sesat tanpa aliran. Karena ada dua dia, ada aliran sesat, ada sesat tanpa aliran. Kalau aliran sesat itu kelompok, tapi kalau sesat tanpa aliran nggak ada kelompok, dia sesat sendiri. Banyak orang sesat tanpa aliran, banyak karena nggak mengaji, sehingga dia sesat sendiri. Itu tanpa aliran, dia itu sesat tapi nggak ada aliran. Mana contoh sesat tanpa aliran? Nggak tahu makna wajib pada ilmu syariat dengan makna wajib pada ilmu akidah tauhid. Itu sesat juga, sesat tanpa aliran, nggak ada aliran, dia sesat sendiri. Siapa bahaya? Sesat tanpa aliran dengan aliran sesat. Dua-dua bahaya. Cuman lebih bahaya yang mana? Lebih bahaya aliran sesat.
karena dia mampu menyesatkan orang banyak. Kalau sesat tanpa aliran, dia sesat sendiri, dia nggak ada orang banyak. Nah, tapi dua-dua mesti kita pelihara. Jangan sesat tanpa aliran, jangan ikut aliran sesat. Nah, ini bedanya. Saya kasih contoh lagi, sesat tanpa aliran. Assalamualaikum. Waktu salat, Assalamualaikum satu, Assalamualaikum satu. Itu mana sesat tanpa aliran? Memberi salam tanpa pakai alif lam, itu sesat tanpa aliran, sesat sendiri dia, karena nggak mengaji, nggak sah salatnya, karena membuang alif lam. Jangan Assalamualaikum, tetapi Assalamu mesti pakai alif lam, menjadikan syarat sah salam yang pertama. Kalau tidak pakai alif lam nggak sah salam, karena salam rukun maka tak sah salat. Maka saya bilang sesat tanpa aliran cukup banyak di lapangan, sesat sendiri dia. Kalau mau contoh cukup banyak contoh, dalam salatnya cukup banyak contoh, dalam puasa juga cukup banyak contoh nanti, karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Dalam doa juga cukup banyak. Pokoknya dalam ibadah cukup banyak aliran sesat tanpa aliran, sesat sendiri dia, karena tak mau mengikuti pengajian ilmu majelis ta'lim, sesatlah sendirinya. Dikerjakannya sepikir dia itu sudah benar. Itu namanya sesat tanpa aliran. Kalau aliran sesat bergerombolan dia. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada dua kesesatan tersebut. Ingin kita sampaikan bahwa perbedaan wajib dalam fiqh dan wajib dalam tauhid. Jadi apabila dikatakan Allah wajib bersifat ilmu, itu wajib pada ilmu tauhid. Wajib di atas kita meyakini kalau Allah bersifat ilmu, itu baru ranah fikih. Jadi yang dimaksudkan dalam kitab ini bicara adalah wajib, mustahil, harus pada akal. Nah, fakhrid, peringatan pengarang kitab yang kedua adalah fakhrid ala farqi bainahuma. Hati-hati di atas perbedaan keduanya. Walatakun mimman. Nah, ini sudah bicara yang kedua, persoalan mukallid, qallada, taklid dalam hal ilmu tauhid. Karena nanti beda taklid dalam ilmu fikih dengan taklid dalam hal tauhid. Bagaimana hukum orang yang taklid dalam ilmu akidah tentang hal mengenal Allah, dia taklid, ikut-ikut. Dan bagaimana hukum taklid dalam hal ilmu beribadah? Nah, di sini akan nyatakan seala kadar. Walatakun mimman, dan tidak adalah engkau mimman daripada orang-orang qallada taklid. Dan jangan adalah engkau daripada orang yang taklid fi aqaididdin, pada akidah-akidah agama. Jadi larangan. Wala takun, dan jangan adalah engkau. Itu engkau yang dimaksud kita, mukallaf laki-laki dan perempuan, siapapun itu masuk. Wala takun mimman, jangan adalah engkau daripada bahagian orang. Orang yang bagaimana? Orang yang qallada, orang yang taklid. Di mana taklid? Fi aqaididdin, dalam hal akidah iman. Jangan adalah engkau menjadi taklid dalam hal ilmu tauhid. Berarti larangan taklid dalam ilmu akidah. Kenapa? Kalau memang taklid Pak Ustaz, fayakunu imanuka, maka adalah iman engkau mukhtalafan fihi, diperselisihkan iman engkau, sahnya iman ataupun tidak. Nah, ini yang bahaya. Tentang hal seseorang taklid dalam ilmu tauhid diperselisihkan oleh para alim ulama, sah imannya ataupun tidak. Ini terlepas daripada ketentuan Allah dari akhirat. Memang itu hak Allah, tetapi rambu-rambu daripada syariat ada, aturannya ada. Dia ini sah iman atau tidak. Artinya yang menentukan sah iman sebenarnya bukan manusia, tetapi dengan aturan dia ini sudah dikatakan beriman atau tidak. Terlepas nanti kalau Allah Ta'ala itu mengakui dia iman ataupun
Tidak, kita nggak ada bicara ranah Allah. Maknanya aturan Allah yang kita gunakan tidak ada ranah kita, itu ranah Allah. Ranah manusia pakai hukum syariat, maka bukan ranah manusia itu pakai hukum hakikat. Kalau pakai hukum hakikat rusak tatanan hidup manusia. Kenapa? Begitu terjadi sesuatu semua kita serahkan kepada Allah. Salah. Begitu terjadi musibah di jalan ketabrak, kita kembalikan hukum kepada hukum hakikat. Ini sudah ketentuan Allah, jadi nggak usah bayar mobil. Rusak tatanan kehidupan. Kalau pakai hukum hakikat, tapi kita pakai hukum syariat. Kalau disengajai ditabrak, bagaimana hukum syariat umpama? Kalau tidak disengajai bagaimana? Itu tatanan manusia. Jangan coba-coba masukkan ranah hakikat dalam kehidupan sehari-hari. Beda untuk pribadi. Untuk pribadi setelah terjadi ini ketentuan, silakan. Memang itu demikian terjadi karena itu ketentuan Allah. Tapi kalau kita bawa ranah ke dalam masyarakat, bisa-bisa rusak. Maka pakai hukum, kalau bukan adat hukum syariat. Atau sekarang hukum KUHP. Maka boleh ikut KUHP selagi tidak menyeberangi dengan tatanan syariat. Landasannya itu hadis. Mana hadisnya yang mengatakan tak boleh ikut tentang hal manusia kalau bertentangan dengan Allah. Itu jangan salah juga nanti ikut terus. Nah, oleh karena demikian wala takum mimman kallada, jangan adalah engkau daripada orang yang taklid dalam akidah keimanan. Kenapa kalau taklid? Fayakunu imanuka muhtalafan fih, maka niscaya adalah iman engkau diperselisihkan padanya, ada iman atau tidak. Fatakhlidu finnar, maka kekallah dalam neraka. Kalau iman kita diperselisihkan, sah imannya atau tidak, maka fatakhlidu finnar, maka kekallah dalam Siapa yang mengatakan inda mayyaqula la yakfil taqlidu? Di sisi orang yang mengatakan tidak memadai taklid. Berarti terjadi dua pendapat dalam ilmu tauhid. Pendapat yang pertama, orang yang bertaklid dalam akidah keimanan, orang tersebut imannya dipersisihkan sah ataupun tidak. Kalau tingkat keimanan dipersisihkan sah atau tidak, fatakhlidu finnar, dia kekal dalam neraka. Siapa yang mengatakan demikian? Ketika di sisi orang yang mengatakan tidak memadai taklid, tidak sah taklid dalam ilmu akidah, pasti khilaf. Ada yang kedua nanti mengatakan memadai taklid. Makna memadai, dia sudah sah iman tetapi dia bermaksiat karena taklidnya dalam akidah iman. Pendapat yang kuat dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa orang yang taklid dalam ilmu akidah, dia itu tidak kekal dalam neraka, tetapi dia bermaksiat terhadap Allah semasa hidupnya. Tapi pendapat kedua adalah mengatakan orang taklid dalam ilmu keimanan, dia kekal dalam neraka. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama. Tetapi hendaknya kita dua-dua keluar daripada khilaf para ulama tauhid ini, ya, supaya terpelihara. Jangan kita berada dalam akidah tauhid itu taklid, baik kekal yang mengatakan neraka ataupun tidak kekal tapi hanya bermaksiat. Kalau kita sudah nggak taklid, terlepas daripada dua pendapat tersebut. Tapi ingat, andai kata ini benar pendapat yang kedua, orang yang taklid dalam akidah iman itu neraka kekal pas di hari akhirat, benar pula pendapat yang kedua, umpama bagaimana kondisi kita saat itu, maka untuk keluar daripada khilaf sunat, kan, yakhruju alal khilafi sunnatun, keluar daripada khilaf sebenarnya perbedaan pendapat itu sunat, supaya kita terpelihara. Jangan kita berada dalam posisi taklid dalam hal ilmu tauhid. Maka dua pendapat tersebut, qala Sanusi, telah berkatalah Sanusi, walaisa yakunu, tidak adalah seseorang mukmin, tidak dikatakan dia mukmin, iza qala, apabila dia berkata ana jazimun bil aqaidid, aku jazam, aku yakin dengan akidah-akidah agama, wujud kidam baka, Allah ada, Allah kidam, Allah baka, sampai terakhir dia yakin.
Walau kata tu kataan-kataan, jikalau dipotong dia itu akan beberapa potongan, la arja'a anil jazmi, aku tidak akan kembali daripada apa yang aku jazam tersebut. Masih menurut pendapat Imam Sanusi. Imam Sanusi termasuk pakar ilmu tauhid dalam mazhab Imam Asy'ari. Beliau mengatakan, orang yang hanya menjazam, meyakini Allah ada, bagaimana ada Allah, ada begini, tidak pernah diawali oleh tiada, disebut kidam gini, baka, dia mampu meyakini demi. Tapi waktu ditanya mana bukti per satu-satu akidah, dia nggak tahu. Itu dinamakan taklid. Maka orang seperti itu, pendapat Imam As-Sanusi, orang tersebut laisa mu'minan, tidaklah dikatakan beriman. Ini pendapat yang kita bilang yang kedua, tidak dikatakan beriman tentang hal taklid. Bal la yakfi mu'minan hatta ya'lam kulla aqidah, akan tetapi tidak adalah orang tersebut beriman sehingga mengetahui orang tersebut kulla aqidatin, akan tiap-tiap akidah, min hazihil khamsina, daripada 50, bidaliliha, beserta dalilnya. Rupanya perbedaan taklid atau tidak bukan hanya pada sisi terjemah. Kalau kita terjemah taklid memang ikut-ikutan, kallada yukallidu taklidan, taklid ikut-ikutan. Makna taklid dalam ilmu tauhid, orang mengetahui akidah beserta penjelasannya tapi dia tidak tahu bukti, dalil ijmali. Itu taklid dalam hal ilmu tauhid. Tentang pengertian taklid enggak ada khilaf. Tentang pengertian taklid dalam ilmu tauhid tidak ada khilaf ulama. Sepakat berarti makna taklid tahu akidah, tidak tahu dalil, tidak tahu bukti per satu-satu akidah. Yang menjadi perselisihan ulama adalah posisi di hari akhirat orang yang taklid dalam akidah iman itu bagaimana? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang tersebut kekal di dalam neraka selama-lama karena taklid dalam akidah iman. Itu pendapat Imam As-Sanusi. Tetapi pendapat yang kedua, pendapat yang kuat yang kita pegangi, yang mestinya kita pegangi, pendapat Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi, bahwa orang yang taklid dalam akidah iman, dia tahu akidah 50 tapi tidak tahu dalil, itu nama taklid. Tapi orang tersebut tidak kekal dalam neraka, tapi dia berdosa, bermaksiat karena taklidnya. Itu pendapat yang kuat, berdosa. Tetapi seperti saya bilang tadi, andai kata benar pendapat yang pertama Imam As-Sanusi, orang yang taklid itu kafir, masuk neraka selama-lama, pas di hari akhirat di persidangan akan masuk neraka. Coba bayangkan bagaimana. Maka saya bilang keluar daripada khilaf. Jangan kita termasuk bahagian orang yang taklid dalam akidah iman. Nah, ini yang penting. Berarti setelah mengetahui wujud kidam baka, kita sudah mampu menganalisa semua secara pasti dan benar mana bukti per satu-satu akidah itu. Biarpun yang diminta oleh agama adalah bukti secara umum, dalil ijmali namanya. Dalil ijmali, dalil secara umum. Wa taqdim, adapun terdahulu hazal ilmu fardu, mengetahui dalil per satu-satu orang farduin. Mengetahui dalil per satu-satu akidah satu orang itu hukumnya farduin. Kama yukhadu, seperti sebagaimana barang diambilkan min syarhil aqaid, daripada kitab syarhil aqaid, li'annahu, karena bahwa sungguhnya ja'alahu asasan, menjadikan akan pengarang kitab akan sandaran ataupun dasar, ya beni, yang dibinakan alaihi ghairuhu, yang dibinakan di atasnya oleh perkara yang lain. Oleh karena demikian terakhir disampaikan, fala yasihul hukmu biwudu'in syahtin aw salatihi illa idza kana aliman bihazihil aqaidi. Tidak sahlah hukum wudu seseorang atau salat seseorang illa idza kana, kecuali apabila adalah orang tersebut aliman, mengetahui, alim ia. Dengan apa dia alim? Bihazihil aqaidi, dengan ini akidah-akidah, titik, merembet kepada syariat. Ini tulisan kita memang jangan dimintakan hadis. Ada hadis bukan seperti ini konteksnya. Ada hadis yang berbunyi seperti adalah la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali baru sah dengan mengenal ma'bud, siapa yang
disembah. Atau awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu ma'rifah, mengenal Allah. Sekalipun ada mengatakan itu hadis dhaif atau hadis segala macam. Karena di luar hujan lebat deras, kita jangan duduk dulu, nggak bisa pulang juga. Tapi nggak apa-apa, sudah habis. Perlu diingat di garis bawahi yang terakhir, fala yasihul hukmu biwudu'i, maka tidak sahlah hukum wudunya seseorang, au salatihi atau salatnya seseorang, illa kecuali baru sah idza kana aliman, apabila ada orang tersebut mengetahui bihazihil aqaidi, dengan ini akidah-akidah iman. Titik. Enggak sah wudu. Yang jangan ditanya, Pak Ustaz, ada syarat sah wudu itu mengetahui ilmu tauhid dalam syarat wudu? Memang tak ada. Ada rukun wudu yang 6 itu, salah satu rukun wudu selain cuci muka, cuci tangan, basuh ini, basuh itu, niat pada wajah, basuh kaki, mengetahui akidah 50. Di situ tak dibuat. Berarti secara umum atas nama ibadah baru diterima ibadah dengan mengenal siapa yang kita sembah. Itu secara umum, termasuk salatnya. Bagaimana sah salat kita? Biarpun rukun salat dah lengkap, syarat-syarat yang membatalkan tidak ada, sunat dah kita tahu, segala dah kita kerja, tapi ilmu tauhid kita nggak kenal. Kenapa nggak sah? Kenapa nggak sah salat kita? Jawab, karena persembahan salat kita itu memang bukan untuk Allah, tapi karena Allah belum kita kenal. Saya membuat satu perbandingan supaya mudah. Apabila satu barang yang kita kirim melalui pos Indonesia, umpama JNT, yang mengirim jelas, barang yang dikirim jelas, bukan sabu-sabu, umpama yang mengirim orangnya jelas, barang yang dikirim jelas, tapi penerima tidak jelas, maka hukum aturan Indonesia dulu, pos atau JNT, barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu pula salat, begitu pula ibadah selain salat. Kita salat, yang kerja salat ada, yang kita kerjakan umpama ibadah salat, tapi yang menerima kita belum mengenal, yakni Allah, maka secara aturan dikembalikan ibadah kita kepada kita suatu saat. Kenapa? Kita nggak mengenal siapa yang kita ini umpama untuk mendekati pemahaman. Artinya apa? Begitu pentingnya tentang hal mengetahui akidah-akidah keimanan, ilmu tauhid. Karena terbina sah yang lain di atasnya, terbina sah yang di atasnya ilmu tauhid. Maka seperti yang pernah kita landasi bahwa jalur yang pertama itu mengenal akan awaluddin ma'rifatullah, sehingga tidak sah wudu seorang kalau dia tidak ada ilmu akidah, tidak sah salatnya dan yang lain-lainnya, karena dia tidak mengenal akan Allah. Karena semua ibadah kita peruntukkan itu karena Allah. Salat, ibadah zakat, sedekah, berbuat baik, itu semua karena perintah Allah. Tapi Allah kita nggak kenal, maka ibadah kita dikembalikan suatu saat kepada kita seperti dikembalikan barang yang dikirim melalui JNT yang menerimanya tak jelas. Padahal orang pengirim jelas, barang yang dikirim jelas, tak yang menerima tak ya, dikembalikan. Nah, maka demikianlah tentang hal ini. Memang belum masuk dalam wujud kidam baka. Sebelum masuk ke dalam akidah iman, dijelaskan dulu perkara ini supaya mudah ketika masuk dalam hal wujud kidam baka nantinya. Nah, demikianlah pada subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana
fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan, ada orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa sejarah Nabi menyiarkan agama di Mekah Madinah lebih lama di Mekah 13 tahun, di Madinah hanya 10 tahun, 23 tahun setelah Nabi menerima risalah. Di Makkah Nabi belum mengajarkan tentang sholat, belum, puasa belum, ibadah belum. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah di Makkah itu tauhid, mengenal Allah, dan tasawuf. Dalam pelajaran sekolah dulu dikenal dengan akidah akhlak, akidah ilmu tauhid, akhlak ilmu tasawuf. 10 tahun Nabi yang hijrah itu salat, puasa, zakat, azan, segala macam ibadah, tentang ibadah hanya 10 tahun. Ada orang bertanya, kenapa Nabi hanya 10 tahun tentang hal fikih bahasanya, tak ibadah, tapi Nabi lebih lama 13 tahun tentang hal ilmu tauhid? Apa jawabannya? Rasulullah mengetahui akhir zaman, takut umatnya itu rajin beribadah tapi tak kenal siapa yang disembah. Bukan tak boleh beribadah, dia jangan salah. Rasulullah mengetahui umatku nanti dia rajin-rajin beribadah. Bahkan ada hadis, sayati zamanun, akan datang satu zaman alan nas, di atas manusia itu orang yang salat tapi falam yusalli, dia tidak salat. Dia salat tapi falam yusalli, itu hadis Rasulullah, riwayat Ahmad. Orang banyak di akhir zaman itu salat, tapi pada hakikatnya dia tidak salat. Tidak salat dua penyebab, tidak sah salat, yang kedua tak mengetahui hukum akidah tadi. Nah, ini Nabi mampu sebenarnya sekian tahun untuk di Makkah, di Madinah mampu, tetapi secara filosofisnya lebih lama 3 tahun, 13 tahun di Makkah tentang akidah akhlak, tentang tauhid, ketimbang tentang fikih. Bukan enggak penting tentang ibadah, ini jangan salah. Tetap ibadah nomor 1, tetapi mengenal untuk siapa kita persembahkan ibadah itu pun tiada nomor.
Kalau ibadah nomor satu mengenal Allah tiada nomor. Mana tiada nomor? Tidak ada merupakan nomor satu atau nomor, nggak ada nomor. Utama di atas utama. Ini kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah? Beda materi yang disampaikan Nabi di Makkah dengan di Madinah. Nah, itulah hikmah. Begitu penting mengenal akan Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam orang-orang yang bukan taklid dalam ilmu akidah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون